Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh panitia karena nggak ada coklat es buat saya. Enggak, baik. Itu Saya sudah bilang Triple H. happy apa? Happy, karena healthy, happy. Hektik. Apa yang harus dipenuhi oleh media dalam treatment capres harus sama, ya. Sudah, kalau tidak salah, 93 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apakah itu sudah mencakup semua provinsi? Provinsinya sudah, kalau tidak salah, 24. Oh, 24 ya. Jadi masih ada 14 lagi yang bisa datang. Oh. Nah, pertanyaan berikut dari saya adalah dari semua kabupaten kota yang dikunjungi oleh Kak Anies, mana yang Punya sendiri ya tahun ini. Ketika datang di satu tempat banyak sekali cerita, tapi memang betul. Apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling diceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, kebutuhan pokok itu paling banyak diomongin. Terus kalau udah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya pupuk susah. Saya pernah punya pengalaman unik kan. Saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Grobogan. Grobogan itu Jawa Tengah. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan saya suka berhenti aja gitu. Lihat ada beberapa petani, saya mampir, saya jalan ke situ. Terus waktu datang, saya ajak ngobrol. Gimana Pak? Situasi di sini. Dia ngobrol aja. Saya bicara bahasa Jawa. Terus ketika udah ngobrol panjang lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam lah, banyak keluhannya. Dan ketika udah selesai, terus saya bilang, matur nuwun Pak, kalau pada pamit rumiyin. Dengan sinten, kalau Anies Pak. Terus dia ngeliat, Anies yang gubernur Jakarta nih, jadi kula Pak. Dia kaget, jadi dia tahu nama Anies, tapi tidak tahu wajahnya. Jadi ketika saya bilang saya Anies, Gubernur Anies Gubernur Jakarta, kurang rumiyin Gubernur Jakarta. Jangan teniki wonten napa katanya. Jadi kula badhe silaturahmi, badhe ngertos masalah panjenengan napa mawon. Udah ceritain gitu. Tapi itu juga pengalaman unik, di mana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik tuh. Dia bilang, oh saya tahu namanya tapi saya belum tahu wajahnya. Dan dia mungkin tidak mengira saya bisa bahasa Jawa. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jawa, dia nggak membayangkan Anies itu bisa bahasa Jawa. Jadi nggak mengasosiasikan keduanya. Nah pengalaman itu saya rasakan. Ceritanya adalah kebutuhan pokok mahal, lapangan pekerjaan, lalu soal kalau pertanian pasti masalah pupuk utamanya. Tapi ini hampir sama Kak, sama yang saya baca di report soal Indonesia ini milenial report soal Gen Z. Itu juga yang paling atas bicaranya tentang groceries, betul kan? Ya. Kemudian lapangan pekerjaan, kepastian lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan masyarakat Gen Z itu kira-kira sama kan? Gitu kan? Oke. Dan kalau lagi mendapatkan keluhan curcol orangnya nggak tahu, gimana responnya Kak Anies? Gimana Kalau lagi dapetin curcol kayak tadi, orangnya nggak tahu tapi itu ujung-ujung aja curcol sama Kak Anies. Lalu apa ya respons dari Kak Anies? Apakah memberikan janji-janji atau gimana? Enggak, kita kan shopping masalah. Kita lagi shopping masalah, jadi dengerin masalahnya. Kemudian tanya, menurut Anda gimana? Saya waktu tanya gitu, Pak, menurut panjenengan solusi ini saya ngapain ini pripun toh? Jadi sing gampil mawon Mas, yang gampang aja. Mbok udah saya bisa ke warung cukup bawa ember, beli rabuk, bisa dibeli rabuk, beli pupuk berapa aja, nggak usah pakai kartu-kartuan, nggak usah pakai catatan-catatan, mau dibuat gampang. Wong petani itu nggak ada petani yang makmur kok, petani itu pasti susah kok, pasti perlu subsidi, kok nggak ada dibeda-bedakan. Pokoknya yang sederhana aja Mas, yang penting saya bisa dapat pupuk, saya bisa nanam, habis itu harga jualnya bagus, sudah itu aja, nggak usah susah-susah. Jadi sederhana sekali yang diharapkan itu. Oke.
tadi saya juga wawancara dengan Capres Ganjar Pranowo. Saya bertanya soal kecenderungan dari pihak PDIP pendukungnya Mas Ganjar untuk mencoba melobi, mengajak kubu Amin untuk berkoalisi dalam konteks mencegah potensi kecurangan. Tanggapannya Kak Anies gimana? Menurut saya mencegah kecurangan itu tanggung jawab kita semua, karena suara yang bisa hilang itu suara kita semua, bukan suaranya capres, itu suaranya rakyat kok. Dan saya bilang, ini kok tumben ya, mau pemilu ngomongnya hati-hati kecurangan, hati-hati tidak netralitas. Kita udah pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, nggak pernah tuh kita ngomongin kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Baru tahun ini kita bicara tentang kecurangan. Artinya apa? Ada penurunan kepercayaan hari ini. Kok bisa kalau kita ngomongin kecurangan gitu loh? Kan artinya apa? Ada penurunan kepercayaan yang berwujud pada ungkapan itu. Gimana kita ngawasin supaya tidak terjadi kecurangan? Ini menurut saya krisis buat kita. Makanya salah satu perubahan yang kita pengen dorong adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara dan kepada pemerintah yang menjalankan kewenangan negara supaya dipercaya. Nah, mengawasi suara itu bukan hanya tanggung jawab peserta pemilu, tapi juga yuk kita sama-sama awasi, karena yang ada di situ kan suara kita semua, suara masing-masing kita. Jadi menurut saya, yuk kita sama-sama jagain. Okay. Dan paling efektif yang jagain siapa? Rakyat. Kayak Gus Imin kemarin cerita. Gus Imin kan pakai istilah sepak bola tuh. Yuk kita nonton sepak bola. Kalau ada yang mainnya kasar, ada wasit yang ikut nendang bola, disorakin yuk, difotoin yuk, dilaporin yuk. Kan itu artinya ngajak penonton untuk partisipatif. Jangan diam. Dan biasanya nih Kak, yang namanya pelanggaran itu paling takut apa? Paling takut ketahuan. Paling takut ketahuan. Nggak ada pelanggaran yang nggak takut ketahuan, ya kan? Jadi dibikin pengawasannya masif aja. Oke, Kak Anies, kita mau same treatment juga. Tadi Mas Ganjar mengambil waktu 10 menitan untuk orasi, gagasan, ide, menjawab pertanyaan tema utama presidensi Anies Baswedan itu apa? Tapi sebelum itu saya mau tanya, dan ini saya nggak tanya karena ketua tim sesnya Mas Ganjar dan ketua tim ses kubu Pak Prabowo basicnya saya udah kenal ya. Mas Arsyad Rasid kita tahu, Mas Rosa. Tapi kubu Amin muncul dengan yang menurut saya di luar dugaan. Boleh diceritain siapa dia dan kenapa memilih dia untuk menjadi kapten pemenangan Amin? Ya, namanya Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Saugi. Ya. Jadi saya tugas di Jakarta. Lalu Pak Saugi ini adalah seorang kepala Basarnas. Ya. Badan nasional ya. Search and Rescue namanya sudah Basarnas. Ya. Lalu ketika ini untungnya tugas di Jakarta, itu kita ketemu dengan mitra-mitra kerja yang bergonta-ganti. Kepalanya gonta-ganti, Pangdam gonta-ganti, Kapolda gonta-ganti. Selama saya tugas di Jakarta 5 kali Pangdam, 4 kali Kapolda, Basarnas juga gonta-ganti. Nah, saya menemukan Pak Saugi ini salah satu orang yang tangkas dalam bekerja, cepat dalam bekerja. Dia pangkatnya memang bintang 3, tapi kecepatan kerjanya seperti kolonel dan cepat sekali, efisien, lalu mengorganisir, jadi leadershipnya sangat kuat. Karena itulah kemudian kita banyak berinteraksi. Nah, kami melihat yang namanya tim NAS ini bukan etalase untuk ditunjukkan siapa yang terkenal. Kami mencari orang yang bisa memimpin, menggerakkan, menjangkau semua walaupun tak kenal. Karena yang harus didorong adalah sistem kerja yang baik. Nah, kita cari pemimpin yang bisa jadi manajer. Dan kemudian Pak Saugi adalah seorang pemimpin bisa manajer, dan dia orang yang secara unsur itu relatif unsur yang dengan siapa saja bisa bergaul.
Nah, itulah sebabnya kemudian kami menegaskan Pak. Karena Basarnas juga ya. Ya. Jadi Dan berurusan dengan banyak betul. orang. Lalu saya sempat menugaskan beliau menjadi pimpinan di MRT. Kenapa? Beliau mantan pilot F-16 yang sangat presisi soal safety. MRT adalah sebuah kendaraan baru di Jakarta, di Indonesia, yang tingkat kesalahannya harus 0, tingkat akurasinya 100, dan kita membutuhkan orang yang seperti itu. Dan semua orang-orang yang pernah berada di dalam jajaran pilot-pilot tempur itu tahu persis ketika dia sudah di atas sana itu kesalahan harus berapa? Harus 0. Kesalahan harus 0. Jadi saya membutuhkan dia untuk memastikan MRT itu kesalahan 0. Jadi dia menjadi komut MRT. Jadi udah kenal sebelumnya ya. Dia komut MRT, memimpin reformasi untuk membuat MRT kekeliruannya 0. Dan Anda boleh lihat dari mulai dibuka sampai sekarang MRT itu 0 listrik, 0 kemacetan. Gak ada MRT mendadak berhenti, gak ada MRT mendadak listriknya mati. Pernah listrik mati, tapi karena PLN dari seluruh Indonesia mati. Tapi bukan karena MRT-nya listriknya mati. Ini orang yang bekerja dengan akurasi 100%. Tidak boleh ada. Kami memandang tidak boleh orang di bawah tanah sana ada MRT mandek. Bayangin kalau MRT sampai mandek di antara stasiun, paniknya kayak apa itu nanti? Ya contoh itu. Jadi inilah yang kemudian kita coba. Sekarang apa sebenarnya tema utama presidensi Anies Baswedan jika terpilih? Silakan 10 menit, boleh berdiri, meyakinkan kita semuanya. Ya, boleh berdiri. Boleh berdiri. Gitu lebih gampang, Pak. Nah, sekarang saya bicara tentang tema. Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan, menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting dalam menyusun kebijakan. Jadi kita menginginkan Indonesia lebih adil. Tadi saya beri contoh bagaimana rumah tangga, keluarga merasakan kebutuhan pokok mahal. Di Indonesia ini pengeluaran keluarga untuk makan, minum, pangan itu lebih dari 50%. Di Jepang cuma 19%. Di banyak negara di bawah 25%. Kita sampai 50% dan meningkat terus. Lalu selama 9 tahun terakhir ini kenaikan harganya itu lebih dari 25% antara dulu dan sekarang. Kalau ini dibiarkan terus akan terjadi ketimpangan yang makin besar. Di sisi lain petaninya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Kan kalau harganya meningkat, harga beras meningkat, harusnya petaninya lebih sejahtera, bukan? Ini tidak, petaninya menurun kesejahteraannya, harga berasnya meningkat. Something is not right. Nah, ini contoh ketimpangan yang kita ingin perbaiki. Kemudian lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini kita saksikan dari pertumbuhan yang tidak merata. Investasi di Indonesia meningkat dari 399 triliun di tahun 2014 meningkat sampai 1.200 triliun di tahun 2022, meloncat 4 kali lipat. Tapi pertambahan lapangan pekerjaannya tidak meningkat 3 kali lipat. Kenapa? Karena sektor-sektor yang didorong bukan sektor-sektor yang menyerap lapangan pekerjaan yang banyak. Sektor mining meningkat luar biasa, sektor energi, tapi serapan tenaga kerjanya 1%. Kalau investasinya didorong di sektor pertanian, penyerapan tenaga kerjanya 44%. Bayangkan coba, kalau kita mendorong ketimpangan itu dari sektor energi
ke sektor-sektor yang banyak tenaga kerja, maka anak-anak muda kita tidak akan kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan karena investasinya menyerap lapangan kerja. Lalu tempatnya investasi ini terjadi di tempat-tempat yang memang sudah menjadi pusat-pusat perekonomian. Karena itu kita menggagas perubahan. Dilakukan apa? Bukan hanya hilirisasi, tapi reindustrialisasi yang benar kita kerjakan. Reindustrialisasi artinya membangun industri-industri baru di tempat-tempat yang selama ini belum menjadi pusat industri. Jadi kita ingin perubahannya itu bukan sekedar kosmetik, tapi kita ingin perubahan itu substantif dengan pertanyaan sederhana untuk setiap kebijakan. Apakah kebijakan yang disusun memenuhi rasa keadilan? Dijawab. Dengan begitu kita akan dipaksa untuk bisa membuat kebijakan yang menghasilkan rasa keadilan. Lalu yang tidak kalah penting adalah banyak sektor-sektor itu yang tidak membayangkan. Saya beri contoh. Waktu saya bertugas di Jakarta, saya berikan pertanyaan ini kepada semua dinas, semua badan. Apakah kebijakan di tempat Bapak dan Ibu memenuhi prinsip keadilan? Itu ketika diajukan pada pertamanan yang mustaman, itu yang mustaman berpikir, apa ya kaitannya keadilan sama taman? Terus yang terus jalan, apa ya kaitannya pembangunan jalan sama taman? Tapi ketika dipaksa berpikir, dilihatlah peta Jakarta. Iya, ternyata taman-taman kita justru ada di daerah-daerah yang secara umum kelas menengah ke atas. Di tempat-tempat yang kampung-kampung padat penduduk malah jarang tamannya. Oke, berarti ubah, bangun taman di semua kawasan. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini dimanapun Anda berada di Jakarta, jalan kaki 900 meter Anda akan ketemu sebuah taman dimanapun di Jakarta, termasuk di kota daerah padat. Jadi yang semula hanya mengurusi jenis pohonnya, jenis bunganya, mendadak mengurusi bagaimana ya taman supaya adil. Dan konsepnya diubah dari garden menjadi park. Garden itu dalam bahasa Inggris dua, dalam bahasa Indonesia sama-sama taman. Kalau garden untuk ditonton, kalau park untuk bermain. Bayangkan Monas yang sebesar itu, rumputnya dikasih tulisan dilarang menginjak rumput. Udah bayangkan anak-anak dari kawasan Senen, kampung padat, kalau mau main kemana mereka? Yang mainnya ke Monas, tapi nggak boleh nginjak rumput. Coba kan ketika mereka harus lari-lari di kornblok, bolehlah mereka lari-lari di rumput. Kenapa? Karena dia konsepnya park. Park itu tempat bermain. Kalau garden tempat menonton, apa yang terjadi? Mereka yang tidak punya lahan di rumahnya untuk bermain, mendadak punya taman-taman untuk mereka bermain. Ini kelompok paling bawah yang butuh tempat bermain. Kalau yang kelas menengah ke atas di rumahnya udah pada punya taman, di kompleknya ada taman, tapi di kampung-kampung tidak ada. Jadi begitu kata keadilan itu dimasukkan, mendadak berubah. Jalanan sama. Jalanan itu bertahun-tahun kita jalan untuk roda bermotor, roda dan bermotor. Sementara yang jalan kaki nggak punya jalannya. Bagaimana membuat jalan berkeadilan? Ada untuk berjalan kaki, ada untuk sepeda, ada untuk motor, ada untuk roda 4, ada untuk transportasi umum. Maka mendadak complete street muncul di Jakarta. Karena kita bangun trotoar-trotoar sampai lebih dari 250 km dibangun dalam waktu 4 tahun kemarin. Jadi begitu kata keadilan itu dimasukkan, terjadi perubahan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ingin mengembalikan dan menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Apa bedanya? Negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Negara kekuasaan, hukum dibolak-balik dan diatur oleh penguasa. Oke? Itu negara kekuasaan itu. Nah, kita mau pilih mana? Mau negara hukum, mau negara kekuasaan? Ya tentu kita ingin negara hukum. Menjaga ini menjadi negara hukum, itulah yang kita ingin melakukan. Supaya kekuasaan diatur oleh hukum, bukan hukum diatur oleh kekuasaan. Dan ini yang harus kita jaga. Dan dari dulu pendiri publik maunya adalah memang negara hukum. Jadi prinsip keadilan, kesetaraan untuk masyarakat banyak, mengembalikan ini menjadi negara atau menjaga ini menjadi negara
hukum adalah perubahan yang ingin kita bawa. Gitu aja Kak, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Terima kasih. Baik, gagasan program bahwa ingin keadilan itu menjadi problem ya dari masalah tentunya ya. Bagaimana menjelaskan bahwa isu perubahan kemana? Karena yang sekarang udah lebih dari 80% gitu. Tapi kan Pak Jokowi nggak maju pemilu lagi. Jadi itu bukan faktor. Dalam artian apakah Anda akan memilih lagi yang tidak ikut pemilu? Karena itu pertanyaannya saya pada teman-teman semua. Apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Apakah layanan kesehatan itu mudah atau rumit? Rumit. Apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Oke, kalau gitu mau diteruskan? Mau dilanjutkan? Enggak, kalau enggak berarti perlunya apa? Perubahan. Itu dia. Perubahan. Jadi saya tidak tanya apakah Anda approve atau tidak approve pada presiden, saya tanya kenyataan hidup aja. Yuk, tanya aja, biaya pendidikan murah atau mahal? Mahal. Yuk kita teruskan yuk. Kita lanjutkan yuk kebijakan ini yuk. Nggak ada yang mau. Oke? Jadi inilah kenyataannya. Kami ingin bicara perubahan kebijakan. Kalau tentang kepresidenan, memang Pak Jokowi akan selesai tahun 2024. Nah, jadi buat kita semua, ya tinggal dipilih aja mau yang mana. Mau yang melanjutkan atau yang mau perubahan. Sederhana aja. Pilihannya kan bukan di saya, pilihannya di rakyat. Makanya saya bilang, perubahan mau milih mana, terserah. Oke, tadi juga disinggung soal hukum, memilih negara hukum atau negara kekuasaan. Tentu apalagi milenial dan Gen Z pasti memilih negara hukum lah ya. Dan kita dalam situasi yang menyedihkan hari-hari ini kalau melihat bagaimana elit-elit yang harusnya menjadi role model dalam penegakan hukum justru melanggar. Ya, Ketua KPK untuk pemberantasan korupsi jadi tersangka, Wakil Menhukam jadi tersangka dan kemarin masih ikut rapat di DPR. Kalau Kak Anies jadi presiden, begitu pejabatnya jadi tersangka, kalau KPK mungkin dia agak independen ya, tapi supaya bisa di-push. Apa yang harus dilakukan dengan kasus Firly dan Wamenhukam ini? Kalau terpilih menjadi anggota komisi KPK, komisioner KPK, maka sebelum dilantik menjadi presiden, saya akan minta menandatangani surat pengunduran diri bila melanggar etika yang ditetapkan oleh KPK. Kenapa? Melanggar kode etik, bukan hanya melanggar hukum. Melanggar hukum itu soal legal. Kalau melanggar kode etik itu lebih tinggi daripada legal. Ini soal patut dan tidak patut. Dan kalau memimpin KPK, standarnya bukan legal atau tidak, melanggar atau tidak aturan hukum. Standarnya adalah Anda menjunjung tinggi etika atau tidak. Karena ini adalah kepatutan. Nah, saya pernah menjadi ketua komite etika. Dan ini menjaga apa? Menjaga kepatutan sebagai KPK, komisioner KPK. Jadi saya akan minta tanda tangan itu. Jika melanggar pada kode etik, maka mengundurkan diri. Nah, ini perlu kita jaga. Jadi belum jadi tersangka hukum baru kode etik udah langsung. Kenapa? Karena ini adalah badan yang menjaga Republik ini dari korupsi-korupsi yang berdasarkan pada keserakahan. Korupsi itu 3. Ada orang korup karena kebutuhan, ada korup karena keserakahan, ada korup karena sistemnya menjebak. Nah, yang ditangani KPK adalah mayoritas yang karena keserakahan, makanya gede-gede. Jadi saya melihat itu. Terus yang kedua, hukuman memiskinkan, perampasan aset harus segera ditetapkan. Ini RUU perampasan aset harus akan di. Apa sih yang paling ditakuti sama koruptor itu? Miskin. Nah, kalau dia korup sekian puluh triliun, puluh miliar, ratus miliar, terus dihukum berapa tahun, terus ketika pulang rumahnya lebih bagus, mobilnya bagus, seumur hidup punya simpenan, ya dihitung-hitung kalau kerja sih impas itu tahanannya.
Tapi kalau dia pulang dan nggak punya apa-apa, memikir 2 kali korupsi. Menurut saya itu harus kita kerjakan. Dan inilah yang menurut saya 2 hal terkait dengan korupsi. Dan apa ya? Bukankah kita reform 98 itu untuk menghilangkan praktek-praktek itu? Masa gitu? Tegas saja sudah. Tegas saja itu dikerjakan, dan saya rasa dengan adanya ancaman yang menakutkan, maka itu bisa menjerah. Kalau reformasi birokrasi itu dari pemilu ke pemilu, pilpres ke pilpres, selalu semuanya janji akan melakukan, tapi hampir semuanya gagal. Apa yang Kak Anies yakin, atau program gagasan apa yang bikin ya itu berbeda dan potensi suksesnya ada? Gini, ketika seseorang terpilih menjadi bupati, terpilih menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, dia akan masuk ke dalam sebuah birokrasi yang semua orang di dalamnya adalah orang yang bekerja untuk kepemimpinan sebelumnya, bekerja untuk pimpinan sebelumnya dan pimpinan sebelumnya. Oke? Jadi dia sendirian ini. Jika dia tidak membawa sebuah garis kebijakan yang programnya jelas, kegiatannya jelas, alat ukurnya jelas, maka janji politik itu ditelan oleh birokrasi. Dan ketika ditelan oleh birokrasi, waktu berjalan nggak terlaksana itu semua. Pengalaman saya di Jakarta, apa yang kami kerjakan? Kami membentuk, kalau di pemerintah pusat namanya KSP. Di situ kami membentuknya namanya TGOPP. 23 janji diterjemahkan dalam lebih dari 150 program, diterjemahkan menjadi ratusan kegiatan dan alat ukurnya, kemudian diberikan ke setiap dinas dan badan. Ini tugas Anda, ini tugas Anda. Lalu timnya melakukan monitoring 2 mingguan atas eksekusinya. Lalu kita siapkan namanya F8K, formulir 8 kolom, yang memonitor tiap 2 mingguan apa yang terjadi. Dan ketika monitor 2 mingguan, itu birokrasi bergerak untuk melaksanakan. Kenapa? Karena gubernur nggak sendirian. Gubernurnya nggak sendirian. Gubernurnya justru didampingi oleh tim sama seperti kantor presiden dan KSP. Dan itu harus menerjemahkan menjadi program, menjadi kegiatan, menjadi alat ukur. Dan ketika itu dijalankan, maka terjadilah di Jakarta ini 250 km trotoar, kemudian Jakarta International Stadium terbangun dalam waktu 2 tahun, kemudian Taman Ismail Marzuki selesai, kemudian Net Zero School terbangun. Banyak sekali yang kemudian bisa dieksekusi. Kenapa? Karena dalam birokrasinya ada yang memonitor janji politik menjadi kenyataan di masyarakat. Nah, ini yang akan kami bawa. Bukan lalu semata-mata reform birokrasi. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman muda. Saya percaya dengan anak-anak muda. Saya meyakini anak-anak muda ini anak-anak yang punya idealisme. Sering mereka itu, apa sih kekuatan anak muda? Membawa kebaruan. Mereka melihat dengan kacamata yang berbeda dari kita. Dan unik perspektifnya. Ini salah satu nih ikut di sini pernah ikut magang nih, Marsha boleh berdiri Marsha. Marsha ini adalah salah satu, kalau Kak Uni pernah lihat Jakarta Plus, ini yang bikin nih, satu grup sama dia. Marsha ini anak-anak muda. Nah, jadi apa yang dibawa? Kebaruan, perspektif baru. Jadi di dalam melakukan monitoring ini, evaluasi ini dikerjakan. Dan dengan birokrasi tidak bermusuhan. Karena jangan sampai menjadi badan yang memonitor, lalu akhirnya bermusuhan dengan birokrasi. Bukan, justru membantu birokrasi untuk bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh elected official. Gitu kan? Oke, tepuk tangan. Kita akan break sedikit supaya bisa ketawa-ketawa dengan mandiri. Siap ya Kak? Sudah siapkah? Jadi Kak Anies dan teman-teman tadi sudah saya sampaikan, kalau di IDN Times, cek datanya ya. Jadi ini yang baca banyak banget. Jadi ini namanya pendekatan packaging artikel tapi dalam bentuk yang dekat dengan Gen Z, trivia kan, bikin kuis. Nah sekarang Kak Anies bisa berdiri untuk melihat. Jadi ini kuis, siapakah kamu jika menjadi calon presiden? Menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama. Oke, apa makanan favoritnya Kak Anies? Pilihannya? Saya pilih apa? Hah? Saya pilih. Jawab.
Ini susah nih. 1 sama 2 itu dua-duanya favorit. Sebagai orang Jogja ya. Iya. Oke, yang mana? Tapi harus pilih satu. Harus pilih. Saya pilih mie goreng udah. Mie goreng. Iya. Next question. Apakah Kak Ani suka berpikir makanan apa yang akan dimakan besok? Mungkin Mbak Ferry ketawa-tawa. Jawabannya Enggak sih. Aku bebas mau makan apa aja. Oke, next question. Kalau kejebak macet di mobil, hal apa yang akan dilakukan oleh Kak Anis? Iya, ini nomor 1 ini persis di mobil saya. Sejak 2006 tugas di Jakarta, selalu ada helm yang bisa dipakai untuk naik ojek kapan aja. Jadi nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Next question. Waktu itu belum ada ojek online. Belum ada ya? Pokoknya pindah aja cari motor. Oke, apa yang akan Kak Anis lakukan untuk meraih tujuan? Gen Z banget ini. B, yang kedua. Yang kedua, berusaha keras dan pantang menyerah sampai itu terwujud. Next question. Ketika ada sebuah masalah, bagaimana respons Kak Anis? Oh, Ya, nomor 1. selalu berpikir Selalu positif. Oke? Ternyata benar-benar menggambar jawabannya. Benar-benar menggambarkan karakter Wow, really? Anies Baswedan. Sebagai informasi, tadi Mas Ganjar jawabannya ternyata karakternya menunjukkan Anies Baswedan. Really? Ah, oke. Really. Oke, game satu lagi. Ini ada Yo. yang mau bantu jawab? Udah menyerah atau gimana nih? Menyerah atau gimana? Iya, as a friend. As a friend. As my wife. Oh, audiens saja. Ya udah. Apa ya? You only live once. You only live Oke. Next. Nggak tahu juga ya. Oh, ada Iman di situ ya. Ini ada teman-teman penyanyi. Coba dibuka yang tahu-tahu aja. Makanya tanyanya yang tahu-tahu aja. Kita ditanya yang nggak tahu. Ya, biar ini untuk memotivasi supaya habis ini ngapalin. Ada habisnya. Yang kedua, ketiga, silakan. To be loved. Loh, sampai juga nebak kok. To be loved. Apa ini? Apa ini? Silakan. Takut Oh, banget. takut banget. Next. Dikira tidak dicintai. Ini apa? Ini YG bukannya ini ya, bukannya apa company-nya Blackpink ya? YG. Apa ini? Apa? Saya dengar tuh, ya guys ya. Oke, langsung. Ya guys ya, oke. Benar apa? Benar satu ya. Mending lah. Yang berikutnya, ini Kalau sepuluh. di Ini itu mana kan ngerti? ada lifeline ya. Ini nggak ada lifeline. Ini mana nggak Oh, ngerti for your info. For your info, 2 poin. Next. Ini masa nggak tahu? Friend of missing out. Apa tuh? Wah, ini yang benar adalah fear of missing out. Oh, Kepo. fear of missing Kepo. out. Ya, itu yang suka bagi-bagi langsung forward-forward hoax di WhatsApp di mana-mana tanpa dibaca, itu biasanya orang yang kayak begini. Oke, lanjut. Masa nggak bisa? TB-nya kelihatannya tubi. Benar ya? TB. Tapi hanya apa? TB. Oh, Tubi Anas. Oke. Banyak bener yang bantuin ya, tapi 3 deh ya. Tubi Anas, oke. Tubi Anas. Next.
ini dia. Ini kayak merek resleting ya. Ada yang mau maju ke depan bantuin Kak Anies? Ayo maju teriak. Oh ini. Oh. If you know, you know. If you know, you know. Oke. Kok nggak ada? Loh kok you know? Kan kadang-kadang tuh kalau anak-anak WhatsApp, Gen Z WhatsApp tuh jawabnya masih singkatan gitu ya. Itu dia. Oke, next. Dia pastinya tahu dong. Be right back. Be right back. Ini dihitung sebagai benar apa enggak nih teman-teman? Be right back. Jadi empat pertanyaan bisa dijawab plus 10 tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Silakan duduk lagi biar agak habis ini kita nanya yang serius lagi. Oke, I'll be right back. Be right back. Oke, bagaimana program Kak Anies untuk menangani pelanggaran HAM, terutama yang berkaitan dengan kegiatan korporasi? Kegiatan korporasi. Dari begini, tadi kan saya bilang, bagaimana setiap kebijakan itu harus memasukkan faktor keadilan. Jadi langkah untuk penanganan itu bukan kuratif, ada masalah terus diselesaikan, tapi ketika menyusun rencana eksekusi sudah memasukkan unsur keadilan. Itu untuk mencegah terjadinya problem di kemudian hari. Jadi ketika kita membangun dari awal, kita sudah tahu akan ada konsekuensi-konsekuensi ini. Mungkin akan ada kawasan yang terdampak, mungkin ada orang-orang yang harus berpindah. Nah itu dibahasnya dari awal dan dibicarakannya terbuka untuk kita mendapatkan kesepakatan sebelum dieksekusi. Memang lebih lama, tapi ketika kesepakatan itu bisa terjadi, nanti eksekusi di lapangannya jauh lebih mudah. Sifatnya pada awal penyusunannya. Dan ini juga yang kami kerjakan Kak, di Jakarta. Jadi ketika membuat program-program pembangunan yang punya potensi ada masalah dengan lingkungan, maka harus ada pembahasan yang lengkap sebelum dieksekusi. Sebelum dieksekusi diberi izin begitu ya? Oke. Izin itu dengan kondisional. Oke. Jadi izin dengan syarat. Syaratnya dilakukan ABCDE. Oke. Kak Anies ini kan selalu diidentikan dengan politik identitas ya. Sejak Pilgub 2017. Nah, kemarin itu kan Kak Anies dan Gus Imin sempat menghadiri acara di Masjid Al-Zikra yang berafiliasi dengan GRPF dan Rizik Syihab. Bahkan mereka menyodorkan fakta integritas bila ingin didukung. Apakah tidak khawatir dengan berkunjung seperti itu kembali disematkan tudingan politik identitas itu, dan apakah setuju dengan fakta-fakta yang disodorkan? Ya, ketika kami mengikuti Pilkada 2017, saya mendapatkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat, lintas agama, lintas etnis, lintas kelompok, lintas profesi. Dan saya tidak melihat mereka sebagai orang bukan warga Jakarta. Mereka adalah warga Jakarta yang punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan pandangan calon gubernurnya dan untuk mereka menyampaikan aspirasi pada calon gubernurnya. Seperti juga sekarang, saya berjumpa dengan semua kelompok, dari mulai kelompok agama apa saja, kelompok profesi apa saja, dari mulai kelompok etnis apa saja. Jadi saya menempatkan mereka semuanya
sebagai warga negara Indonesia yang punya hak yang sama di hadapan para calon. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, cara saya membuat kebijakan dengan merujuk prinsip keadilan, prinsip kepentingan publik, prinsip saintifik, dan aturan undang-undang termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh peraturan yang ada. Bukan kebijakan berdasarkan aspirasi 1-2 kelompok. Dan silakan dicek aja di Jakarta kemarin. Nah, yang jadi problem menurut saya, justru selama ini ada kelompok-kelompok yang negara tidak mau memberikan kesempatan yang sama, dimusuhi, dijauhi, seakan-akan bukan warga Indonesia, seakan-akan tidak punya hak yang sama untuk berada di Republik ini. Nah, cara berpikir begitu yang membuat kita lalu tidak lagi adil. Loh, kok yang lain-lain diterima, ada 1-2 kelompok yang tidak akan pernah diterima? Memangnya bukan warga negara Indonesia? Memang mereka nggak boleh kesempatan. Dan ketika mereka meminta sesuatu, apapun kelompoknya, tanyakan, ini sejalan tidak dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45? Sejalan nggak dengan prinsip konstitusi kita? Kalau sejalan, bukan itu kepentingan kita untuk dilaksanakan. Jadi, saya malah ingin mengajak kepada semua, salah satu problem utama di negeri ini adalah ketika pemegang kewenangan dari rakyat menutup diri untuk berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada di bangsa ini. Mau ketemu dengan semua kecuali A, B, C, D, E. Nah terus gimana kita bisa menyatakan kami adil? Semua warga Jakarta, semua warga Indonesia berhak. Dan ketika berinteraksi bukan berarti kemudian setuju dengan semua pandangannya. Dan bukan berarti kemudian kita akan menjalankan apa yang diaspirasikan. Ketika bicara kebijakan, maka kebijakan kita harus merujuk pada konstitusi, harus merujuk pada semua perundangan yang ada. Begitu Kak Uli. Terima kasih. Itu fakta integritasnya kami setuju. Kenapa? Katanya disodari fakta integritas. Ya, dan semuanya adalah tentang bagaimana membangun rasa keadilan, bagaimana memberikan ketentraman. Nanti saya rasa akan keluar juga isinya. Oke. Dan itulah saya menandatangani seperti itu tuh banyak Kak. Ya. Jadi bukan sesuatu yang baru sesungguhnya. Ya. Sebelum sesi tanya jawab, satu pertanyaan. Kak Anies pernah menjanjikan hunian dengan harga terjangkau dan strategis bagi anak muda. Sekarang kan juga bikin katanya rumah susun milenial gitu ya. Bagaimana cara merealisasikan hunian untuk anak muda ini? Oh ya. Jadi anak muda ini sulit dapat rumah. Itu bukan karena kebanyakan minum kopi, tapi karena KPR kita itu KPR yang merumitkan untuk rakyat. Jadi KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Kepanjangannya apa kalau di masyarakat hari ini? Kapan punya rumah? Saking susahnya ngurus KPR itu. Jadi menurut saya yang harus diubah adalah aturan-aturan KPR dipermudah sehingga siapa saja yang memiliki kekuatan daya beli yang sudah mulai ada itu bisa mendapatkan rumah, dari mulai rumah yang kecil sampai rumah yang besar. Jadi KPR-nya dimudahkan. Bayangkan kalau seseorang harus mulai membayar KPR atau ikut KPR itu, ambil contoh nih Kak, seorang supir yang dia bekerja di perusahaan dan punya kontrak dengan supir yang bekerja di rumah keluarga dan tidak ada kontrak, cari KPR yang bisa dapat yang mana? Loh, yang dapat yang punya kontrak sama perusahaan, yang bekerja sebagai supir keluarga nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus berada di sektor formal. Padahal 90% lebih dari kegiatan perekonomian itu banyak ekonomi yang mikro, dan mikro itu mayoritas informal. Dan bagaimana orang informal bisa dapat rumah? Kita sudah tahu kenyataannya, banyak mayoritas warga kita itu berada di sektor informal. Kenapa aturannya dibuat hanya untuk sektor formal? Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma memudahkan bagi negara dan perbankan untuk mengurusi perumahan. Nah ini harus diubah, dan itu membutuhkan keputusan politik. Jadi kan itu saya tanya, mau dilanjutkan yang begini, susah cari KPR. Kalau tidak, yuk kita ubah ini semua sehingga terjadi perubahan. Dan ketika itu dimudahkan, maka teman-teman muda bisa memulai memiliki aset. Jadi begini bayangan saya Pak, dimulai dengan punya rumah yang kecil. Mungkin unitnya
hanya 36 meter persegi, mungkin 48 meter persegi mulai awalnya, yang harganya relatif murah. Tapi ketika dia punya aset, maka setelah 5 tahun aset rumah itu harganya meningkat. Ketika meningkat dan dia punya pendapatan juga meningkat, maka dia bisa upgrade. Ini bisa dijadikan sebagai bekal untuk dia meningkat menjadi rumah yang lebih baik. Jadi ketika punya rumah kecil di awal nggak apa-apa, tapi besoknya dia bisa meningkat, bisa 2 kamar. Nanti mungkin setelah 10 tahun dia bisa meningkat menjadi 3 kamar. Jadi asetnya itu membuat kekayaan dia meningkat. Tapi kalau dia ngontrak 5 tahun, setelah 5 tahun dia nggak punya aset, uangnya yang keluar sama. Jadi saya berikan ilustrasi ya, seorang konduktor yang dia sewa rumah, sewa kamar 1 juta per bulan. Ketika dia ikut program perumahan yang seperti ini, dia bayar kredit 1,2 juta per bulan. Setelah jalan 5 tahun, sama-sama konduktor nih, yang nyewa nggak punya aset, yang satu punya aset dan harganya meningkat, nah itu bisa upgrade. Jadi kami melihat teman-teman muda itu punya keinginan untuk punya rumah, dimulai dari yang kecil, nanti bertahap meningkat menjadi rumah yang sesuai impiannya mudah-mudahan, dan ketika mereka berkeluarga nantinya bisa cukup untuk keluarganya. KPR-nya yang diubah, KPR yang direformasi supaya informal. Dan kedua, 85% orang membangun rumah tidak menggunakan kontraktor, tapi bangun pakai bangunan sendiri. Nah sementara sistem KPR mengharuskan pakai kontraktor. Nah terus yang 85% bikin rumah ini bisa pinjam uang dari mana? Nggak ada. Efeknya apa? Ya efeknya mereka pada nggak bisa bangun rumah dengan baik. Kenapa tidak kita buatkan sistem yang memungkinkan orang membangun sendiri dengan akses KPR dan ada pengawasannya, ada sistem record yang baik, sehingga mereka dipaksa untuk taat pada komitmennya. Itu kira-kira. Oke. Nah sekarang sebelum pertanyaan, tadi saya Mas Ganjar nanya Kak Anis, siapa di sini yang pernah atau sedang punya unek-unek kekecewaan terhadap capres yang sedang ada di panggung? Mumpung orangnya ada, jadi kalau ada unek-unek bisa langsung dijawab. Ada nggak yang menyampaikan kekecewaan kepada capres Anies Baswedan? Wah, pas dites. Sekarang boleh bertanya. Banyak sekali yang bertanya. Saya mendahulukan yang perempuan. Nurul ini. Nurul langsung, suaranya kencang, 1 pertanyaan. Halo Pak Anies, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Bapak dengan praktik nepotisme di dunia kerja yang saat ini ramai di media sosial dan jadi pembahasan netizen khususnya Gen Z yang pada akhirnya menganggap proses rekrutmen ini hanya formalitas saja. Terima kasih Pak. Langsung jawab. Nepotisme di dunia kerja yang sedang jadi bahasan di netizen yang dianggap ini proses rekrutmen formal itu cuma formalitas aja. Di mana? Di dunia kerja. Nepotisme di dunia kerja. Ya. Jadi misalnya masuk pekerjaan karena ada ini nepotisme. Ordal, orang dalam. Wah, tadi itu istilah Gen Z ya, ordal ya. Mau langsung atau dikumpulin langsung beberapa? aja dulu, langsung aja. Langsung aja, oke. Gini, saya termasuk yang berpandangan meritokrasi itu adalah salah satu agenda penting untuk di Indonesia kita kerjakan. Karena dengan meritokrasi satu-satunya cara kita akan mendapatkan yang terbaik. Dan perusahaan-perusahaan yang menerapkan meritokrasi pasti perusahaan-perusahaan yang akan bisa maju. Yang tidak pakai meritokrasi pasti akan sulit untuk maju dan berkembang. Nah, kami melihat proses rekrutmen di tingkat swasta itu memang polisinya dibuat di swasta karena itu adalah milik private entitas. Negara bisa memberikan anjuran, negara bisa memberikan prinsip-prinsipnya,
Tapi yang kami ingin pastikan adalah untuk yang diselenggarakan negara prosesnya meritokratik, prosesnya non nepotistik, tapi berdasarkan kepada kinerja yang dikerjakan oleh negara. Kalau dikerjakan oleh swasta, itu memang ruang kewenangannya ada pada pihak swasta. Negara bisa menganjurkan. Tapi saya ingin ingatkan pada semua, teman-teman, kebetulan nanti malam Brazil akan bertanding di Jakarta International Stadium lawan Argentina. Kak Uni, di seluruh dunia satu-satunya negara yang kalau Piala Dunia selalu masuk final itu namanya Brazil. Kenapa? Dalam urusan sepak bola, Brazil itu 100% meritokratik. Tapi urusan lain dia tidak. Tapi karena dia meritokratik, siapa saja bisa main bola, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berkarir. Tidak penting bapaknya siapa, ponakannya siapa, pamannya siapa, penting. Siapa saja dia akan naik. Meritokratik. Nah, Indonesia, saya sering menemukan, coba lihat, anak kita berangkat Olimpiade Sains, menang. Anak kita main badminton, menang. Anak kita main panjat tebing, menang. Kenapa? Karena meritokratik. Untuk ikut jadi peserta Olimpiade Sains nggak bisa nepotisme. Oke? Untuk main badminton nggak bisa nepotisme. Untuk main panjat tebing nggak bisa nepotisme. Nggak bisa, oh ponakan saya tolong dikasih kesempatan, dia nggak bisa naik cepat. Dia nggak bisa. Kita ketika sampai cabang olahraga yang individual, kita meritokratik. Oke? Asal nggak pakai juri. Kalau pakai juri ada masalah lagi. Jurinya nggak ngasih nilai dengan benar. Jurinya ada masalah di situ. Tapi tanpa juri, meritokratik. Tapi kalau sudah teamwork, nah ini repot. Kesebelasan. 7 meritokratik, 4 titipan. Titipan kepala ini, titipan itu, titipan itu. Jadi ketika bersebelas, yang 7 meritokratik, yang 4 itu rendam. Nah itu yang membuat kesebelasan kita jadi gak kesebelasan beneran. 11 orang, 7 kesebelasan, 4 titipan. Nah gimana bisa main dengan bener? Tapi kalau badminton gak berani titipan. Jadi saya ingin ingatkan pada semua, meritokrasi adalah kunci keberhasilan untuk sebuah bangsa menjadi bangsa yang hebat. Itu kunci. Swasta terbuka. Ya. Ekspresi langsung. Kak, ada yang dari kau nih, teman Tuli juga mau bicara. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Uni, Pak Anies, saya ingin berbicara soal pendidikan. 20%? Baik, baik, nama saya Hilmi Setiawan, saya ingin nanya di bidang pendidikan, Pak. Saya mahasiswa, sekarang ini UKT begitu mahal, Pak. Apa solusinya? Itu aja, Pak. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dari UKT kali ini kita kumpulin dulu ya, Kak. 3. Ya, baik. Sore Pak, saya Anil, seorang konten kreator. Anil, seorang konten kreator. Kak, speakernya itu kurang Kak, saya turun ya kayaknya. Apa kasih tahu ya? Saya Anil, seorang konten kreator. Saya ingin menanyakan dari konsep Bapak mengenai adanya kesetaraan, apa yang akan terjadi perubahannya terhadap hidup saya dan apa yang saya lakukan dengan konsep dan gagasan perubahan Bapak itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di kondisi saat ini pengamanan kotak suara hanya menggunakan kabel TIS. Apa pandangan Bapak? Terima kasih. Pengamanan kotak suara hanya menggunakan kabel TIS. Apa pandangan? Terima kasih Pak. Udah 3, jadi nanti yang terakhir di sana. Yang pertama soal UKT. Yang kedua dia konten kreator. Dengan isu gagasan perubahan, kira-kira kalau Pak Anies jadi presiden itu bagaimana? Apakah hidupnya akan berubah sebagai konten kreator dan soal pengamanan kartu suara kotak suara? UKT nih, kuliah terpadu. Gini, Kak, saya termasuk yang tidak setuju dengan industrialisasi pendidikan tinggi. Menurut saya pendidikan tinggi itu bukan sebuah industri untuk negara seperti Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan tinggi itu eskalator sosial ekonomi yang harus bisa menaikkan siapa saja naik kelas secara sosial ekonomi. Karena itu negara harus memberikan investasi di bidang pendidikan. Saya garis bawahi investasi.
alokasi dana untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kebudayaan dan keagamaan jangan dipandang sebagai cost, tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka yang diperhitungkan adalah berapa nanti balikan yang akan muncul. Ketika kita investasi di pendidikan tinggi, maka anak-anak yang nanti naik kelas karena investasi, maka dari keluarga tidak makmur, pramakmur bisa kuliah. Ketika mereka menjadi sarjana, dia akan mengangkat kondisi ekonomi seluruh keluarganya. Itu hasil investasi kita pada pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Tapi kalau pendidikan tinggi itu kita tidak mau investasi, yang masuk pendidikan tinggi anak-anak kelas menengah ke atas. Ketika mereka masuk kelas menengah ke atas, ketika mereka lulus dan bekerja, keluarganya udah nggak perlu diangkat lagi secara sosial ekonomi, maka dia tidak membantu dalam mengentaskan kemiskinan, dia tidak membantu dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena itu saya berpandangan negara harus mau mengalokasikan dana lebih banyak supaya porsi yang dibayar oleh keluarga menurun. Tentu kita tidak bisa menyamakan, Kak. Tapi Kak Uni, zaman Kak Uni kuliah, zaman saya kuliah, biaya SPP-nya kan murah, Kak. Saya dulu cuma 45.000 satu semester. Saya 97.000 satu semester. Saya pernah ngecek berapa sesungguhnya biaya kuliah di waktu itu saya kuliah di Gajah Mada. 1 juta rupiah per anak per mahasiswa. Saya bayar 97, jadi saya bayar hanya 9,7%. Biar gampang hitungnya 10%. Saya bayar 10%, keluarga saya bayar 10%, pemerintah bayar 90%. Tapi ketika komponen negara itu hanya 20%, 80% ditanggung rumah tangga, artinya apa? Ya keluarga yang mampu yang bisa membayar kuliah. Nah, kami ingin mengubah agar porsi yang harus dibayar keluarga lebih kecil daripada porsi yang dibayarkan oleh pemerintah. Dengan cara seperti itu, maka keluarga-keluarga kita bisa menyekolahkan anaknya. Yang kedua, konten kreator. Apakah nasib saya sebagai konten kreator akan berubah? Nih, saya beri contoh di Jakarta. Teman-teman konten kreator waktu itu banyak yang mengeluh. Kenapa? Karena sulit untuk membuat konten-konten di proyek-proyek pemerintah. Kalau masuk proyek pemerintah itu nggak bisa, ada restriksi di situ. Saya bilang karena ini proyek-proyek didanai oleh uang pajak, maka justru kita harus sambut para konten kreator untuk membuat konten-konten atas apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Bahannya bagi teman-teman konten kreator, ruang ekspresi yang terbuka. Yang kedua, aturan-aturan perundangan yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, kami akan revisi aturan-aturan itu. Termasuk kemerdekaan pers, ya? Komitmen terhadap kemerdekaan pers. Pers itu Kak bukan sekarang, dari zaman kuliah juga, itu generasinya Bang Timo, ketika Tempo, Detik pada di Bredel, kita yang protes waktu itu tahun 94. Masa sekarang kita justru mau Bredel koran? Nggak bisa dong. Ini adalah komitmen dari dulu, bukan komitmen sekarang. Dari dulu. Dan ketika buktikannya begini, ketika seseorang bertugas di pemerintahan, pernahkah dia menuntut pada siapapun yang mengkritik dan mencaci makinya? Nol, nggak ada yang dikritik, nggak ada yang diprotes. Silahkan, karena itu bebas berekspresi. Jadi, bahkan ketika ada media-media yang membuat karikatur unik, saya malah posting, saya bilang terima kasih sudah ditulis itu semua. Jadi, komitmennya adalah satu, membuka akses, yang kedua, memangkas aturan-aturan yang membuat konten kreator merasa khawatir dalam berkreasi, gitu ya? Ya, khawatir nggak dengan kotak suara yang seal-nya cuma apa? Tadi? Cover disk, kabel. Ya, sebetulnya itu kan itu segel aja ya, seal aja. Teman-teman juga lihat kalau kontainer besar itu yang melakukan shipping antar benua itu kuncinya ya memang tipis saja, tapi itu dijaga betul. Kalau itu segel putus, maka dia akan dapat penalti yang besar sekali. Nah, menurut saya yang harus kita lakukan bukan membesarkan seal-nya, tapi membesarkan pengawasannya. Selama pengawasan rame-rame itu dilakukan, maka seal-nya jenis apapun, insya Allah kecurangan akan bisa ditengarai, gitu ya. Silakan.
Yang dekat, mikrofonnya dekat. Mikrofonnya gitu. Mungkin kakak pakai bahasa isyarat diterjemahin kakak. Saya ingin bertanya, bagaimana gagasan Bapak ke depannya, strategi Bapak ke depannya untuk disabilitas? Oh iya, oke, saya dengerin. Strategi Bapak untuk disabilitas. Ya. Strategi untuk disabilitas. Untuk Bapak ajukan, mereka saat ini banyak pengangguran yang sangat tinggi. Siap. Ya. Ini saya bahwa 2 orang di sini ini bekerja kreatif, bekerja aplikasi, animasi Aplikasi ya. kreatif. Mereka itu tidak mendapatkan kesejahteraan. Nah itu seperti apa? Ya itu dibagian di bawah rata-rata, di bawah rata-rata standarnya. Bahwa disabilitas itu di nomor 2 kan? Ya di nomor 2 kan. Nah kalau di nomor 2 kan itu dipandang bla-bla. Padahal mereka itu bekerja kreatif dan sangat luar biasa sekali mengedepankan dunia visual. Maka oleh ini harus kita apresiasi. Ya bagaimana strategi Bapak ke depannya? Aku namanya siapa dulu? Namanya? Nama saya Baudi. Oke. Udah ya? Oke. Jadi ini pekerja kreatif, bikin aplikasi animasi, tapi dihargai below average karena disabilitas. Nah, bagaimana memastikan bahwa teman-teman disabilitas itu punya kesetaraan berdasarkan apa yang mereka mampu hasilkan? Ya. Pertama, soal lapangan pekerjaan. Penyandang disabilitas seringkali sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Nah, kami merasakan itu, Kakak Fauzi di Jakarta. Maka saya waktu bertugas di Jakarta, Kak, salah satu aturan pertama yang kami buat adalah setiap rekrutmen pegawai minimal 1% harus penyandang disabilitas. Harus. Apakah disabilitas tuli, apakah tunanetra dan lain-lain. Dan 1% itu seringkali sulit memenuhinya. Tapi kita tetapkan minimal 1%. Ini untuk apa? Kesetaraan kesempatan. Yang kedua, kami melihat untuk kedepannya harus bisa pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang mau memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat kesempatan kerja di tempat mereka. Dan insentif itu dalam bentuk pajak, dalam bentuk kemudahan usaha, sehingga mereka memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Kemudian apa yang dikerjakan dalam konteks pemerintahan? Teman-teman, punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Kadang-kadang kalau kita punya kewenangan rasanya tahu semua masalah. Bukan. Untuk urusan dengan kaitan dengan penyandang disabilitas, apa yang harus kita kerjakan? Mendengar yang dibutuhkan mereka dan mendengar kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka berada di masyarakat. Kami bangun Jakarta International Stadium, kan? Ketika bangun itu mendengar aspirasi dari penyandang disabilitas. Dan sekarang kalau datang ke JIS, satu-satunya stadion di Indonesia yang punya fasilitas untuk penyandang disabilitas yang sama dengan penonton yang lain. Jadi kenapa? Ya kita mendengar lalu dibuatkan. Jadi kami kemarin di sini berprinsip yang baru harus dibangun sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Yang lama pelan-pelan dikoreksi. Karena yang lama dibangun tidak dengan prinsip seperti itu. Kemudian soal apresiasi itu, menurut saya pemerintah harus memberikan seruan, harus memberikan kepada semua, jangan pernah melakukan diskriminasi atas dasar apapun, apakah suku, etnis ataupun soal penyandang disabilitas atau non disabilitas. Karena diskriminasi seperti ini yang akan membuat negeri kita tidak akan pernah maju. Justru itu yang harus dicegah. Baik, satu pertanyaan saya minta dijawab 1 menit saja karena tadi saya tanya juga. Kita sedang rame ngomongin dugaan cawe-cawe ibu negara. Ya, tadi kan saya tanya juga, pas di sini juga ada Ibu Anies. Kalau Kak
Ya, Kok agak lama saya jawabnya? enggak, ya ibu negara ya menjalankan ex officio-nya ibu negara. Ada tuh tugas-tugasnya. Jadi ini ya Kak, ketika saya bertugas di DKI ini, jadi kalau mau melihat apa yang akan dikerjakan besok, jangan tanya besok mau apa, jawabannya cuma bikin seneng kuping kita. Tapi lihat yang udah dikerjakan kemarin. Oke? Kira-kira ketika jadi gubernur, istrinya capek-capek nggak urusan kebijakan Jakarta? Tuh, kalau nggak capek-capek, ya besok juga nggak capek-capek juga gitu. Tapi kalau kemarin dia capek-capek, ya besok dia capek-capek juga gitu. Ya? Nah kemudian apa? Begitu masuk bertugas, saya minta kepada Biro Hukum untuk menyusun apa saja yang saya ex officio dan apa saja yang Ibu Gubernur ex officio. Itu ada tuh. Nah, maka Ibu Gubernur ngurusin yang ex officio itu aja, yang menjadi urusan saya, bukan menjadi tanggung jawab dia. Jadi kita tidak mencampurkan keduanya. Jadi dengan cara begitu lebih enak, apalagi kalau udah sampai rekrutmen orang dan lain-lain. Justru harus dibuat rapi, dipisahkan antara pribadi dan negara. Baik, kita sudah sampai di ujung dari sesi dengan calon presiden Anies Baswedan. Saya datang sama-sama. Oke. Saya ajak salah satu tim kita. Kalian berdiri dong kalian. Ini kalian itu adalah salah satu ya generasinya, mungkin generasi milenial ya, antara perbatasan Coba umurnya berapa dulu, biar kita tentukan milenial atau ya milenial atau kolonial. Tapi 42 muda di atas milenial. Maaf ya Kak Leon. Tapi Kak Leon ini ketika masih mudanya, dia tadi sebenarnya saya pengen dia ngobrol karena dia ketika muda memulai sebuah usaha yang akhirnya kita kenal, namanya Tokopedia. Oh, co-founder ya, co-founder benar-benar. Aku pernah baca co-founder dari Tokopedia. Dan Oke. itulah sektor, bagaimana sektor mikro, sektor informal itu bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Baik, Kak Anies, terima kasih atas waktu. Dihadiri milenial sama Gen Z nih Pak Anies. Ya seru ngobrol sama teman-teman generasi masa depan. Mereka adalah orang-orang yang lebih punya besok, lebih punya banyak besok daripada kemarin. Karena itu percakapannya banyak soal bagaimana untuk masa depan. Jadi seru tadi. Mas Anies, tadi kan salah satu komitmen yang Mas Anies janjikan untuk pemberantasan korupsi adalah mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi kan itu selalu mandek nih Mas di parlemen. Nanti strateginya seandainya terpilih jadi presiden gimana tuh Mas? Komunikasi dengan parlemen. Ya, jadi satu komunikasi. Yang kedua, yuk bagi seluruh masyarakat yang mengharapkan RUU itu untuk disahkan, dukung partai-partai yang mau mengubah RUU itu atau mengesahkan RUU itu. Jadi kekuatan untuk mengubah agar disahkan menjadi lebih kuat. Masyarakat juga saya rasa menginginkan itu dikerjakan. Itu. Berarti partai pengusung Mas Anies sudah confirm akan Insya sejalan Allah, nih? ya. Lalu saya ingin sampaikan juga, tadi banyak yang disampaikan oleh teman-teman obrolan dalam itu tentang kebutuhan rumah bagi generasi Z. Ini salah satu agenda utama kita, melakukan reformasi KPR. KPR untuk semua, itu judulnya. Kita ingin agar kredit perumahan rakyat jangan menjadi kapan punya rumah, tapi kita menginginkan agar aturan-aturan untuk pinjam bagi pembangunan rumah itu dimudahkan, supaya mereka-mereka yang bekerja di sektor informal, non-formal itu bisa mendapatkan akses. Yang kedua, mereka yang bekerja independen, seniman, budayawan, tokoh agama, tokoh sosial, tokoh masyarakat, itu orang-orang yang bekerja secara mandiri, punya akses. Yang ketiga, lebih dari 85% dari masyarakat kita itu membangun rumah sendiri tanpa kontraktor. Dan ini harus bisa mendapatkan akses yang sama. Dengan begitu, backlog rumah yang hari ini ada 12,7 juta orang yang ingin memiliki rumah tapi tidak bisa mendapatkan, itu akan bisa diselesaikan secara bertahap. Apalagi hari ini bank-bank milik negara, salah satu keuntungan terbesar adalah dari KPR.
Nah, padahal bank-bank milik negara tugasnya membantu negara membuat rakyat punya rumah. Ada backlog 12 juta lebih, sementara bank milik negara punya keuntungan yang besar dari KPR. Harusnya justru kita lakukan reformasi, sehingga bank-bank milik pemerintah membantu membuat prosedur lebih mudah. Dari sisi OJK juga dibuat regulasi yang lebih mudah, supaya semua punya kesempatan untuk bisa mendapatkan akses KPR. Dan bagi generasi masa depan, memiliki aset rumah di masa muda, walaupun kecil, akan membuat mereka jauh lebih tinggi lonjakan kesejahteraannya, karena aset itu akan meningkat harganya terus-menerus. Ketika sampai kredit motor, mudah sekali aturannya. Kredit mobil mudah sekali aturannya. Sementara motor dan mobil sekali dibeli harganya turun. Mengapa untuk aset yang harganya turun dimudahkan kreditnya, sementara kredit untuk rumah yang asetnya akan meningkat justru kita persulit, rumit. Inilah perubahan yang ingin kita bawa. Dan ini tawaran kami bagi generasi Z. Pertanyaannya, sulit ini mau diteruskan atau mau diubah? Kalau mau diteruskan, ya pilih yang melanjutkan. Tapi kalau mau diubah, maka pilih yang mau lakukan perubahan. Gitu aja. Pak Anies, ini Pak Presiden Jokowi kan mengeluarkan PP bahwa kepala daerah dan juga menteri yang mengikuti Pilpres 2024 itu tidak harus mundur dari jabatannya. Ini apakah tidak ditakutkan akan menggunakan kekuasaan gitu, Pak Anies, saat kampanye nanti? Baru dikeluarin hari ini. Iya. Saya baca dulu aturannya, baru saya komentar. Pak Anies, mengenai jadwal kampanye, Pak. Mana dulu, Pak? Juga tim ses yang juga mengarahkan kepada tim relawan apa yang akan dilakukan, akan bergerak dari mana jelang kampanye ini nanti. Ini kan 4 hari lagi kampanye nih. Ya. Apa yang akan dilakukan tim Amin bersama juga dengan tim ses, arahan kepada relawan juga yang Ya berkampanye, kan udah boleh-boleh. Mulai Jakarta dulu dah. Jakarta dulu. Jawa Tengah Pak Anies. Mulai dari Jakarta dulu, Pak Anies. Lumbung suara. Rasanya sih gitu. Pak Anies, Jakarta sih. Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nanti teman-teman akan terima jadwalnya kok. Pak Anies, kalau soal IKN Pak yang kemarin Bapak bilang. Udah cukup dulu, situ dulu. Pak Anies, soal cawe-cawe ibu negara. Pelanggaran etika mau diulang Pak tadi Pak. Udah pakai yang dalam aja, ya biar kalimatnya sama. Cukup. Udah banyak tadi. Berarti awal-awal kampanye ke lumbung-lumbung suara Pak Anies dulu ya? Awal-awal kampanye ke daerah-daerah lumbung Nanti suara. teman-teman akan terima jadwalnya. Saya ajak nanti teman-teman jalan. Ya. Oke. Apa? Pertanyaan sederhana. Kita akan menanyakan kepada masyarakat, apakah yang dirasakan hari ini sudah baik? Misalnya, apakah kebutuhan pokok harganya terjangkau atau harganya mahal? Apakah pendidikan harganya terjangkau atau tidak terjangkau? Apakah urusan kesehatan itu rumit atau mudah? Apakah lapangan pekerjaan itu mudah atau sulit? Kalau jawabannya sulit, tidak terjangkau, pertanyaan berikutnya, mau diteruskan? Kalau nggak mau diteruskan, ya kita lakukan perubahan. Nah, kami menawarkan perubahan. Apakah penegakan hukum tebang pilih atau tidak? Masyarakatnya menilai. Bila tebang pilih, kami tidak mau tebang pilih. Mau diteruskan yang tebang pilih atau mau tidak? Nah, biarkan itu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh masyarakat. Karena yang akan memilih nanti masyarakat. Kami akan berkampanye dengan memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan itu kemudian dipakai untuk menilai. Apakah mau meneruskan atau mau perubahan. Gitu ya? Apakah di tiap kampanye akan menghadirkan kelompok disabilitas seperti hari ini, Mas Anies? Ya, memang sengaja kami mengundang teman-teman penyandang disabilitas tuli untuk ikut juga di sini. Karena kami ingin membawa pesan kepada semua bahwa kami membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan kesempatan setara. Karena itu prinsip keadilan termasuk bagi penyandang disabilitas. Bahkan kami bawa sendiri tadi penerjemah bahasa isyarat supaya teman-teman penyandang disabilitas bisa mendengar. Ketika saya bertugas di Jakarta, 1% dari setiap rekrutmen minimal harus penyandang disabilitas. Yang kedua, semua acara pemerintahan harus menggunakan bahasa penerjemah untuk teman-teman disabilitas tuli, apa penerjemah bahasa isyarat. Dan itu keharusan, supaya kita semua sadar bahwa warga yang harus dilayani, rakyat yang harus dilayani, sebagian adalah penyandang disabilitas. Begitu itu nempel di benak kita, maka kita akan punya kesadaran bahwa ini semua harus dapat akses yang sama, harus dapat kesetaraan.
gitu ya. Makasih ya. Terima kasih.